ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan saudara-saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan bagi keluarga Abraham, di tengah segala kesetiaan maupun ketidaksetiaan mereka, di tengah segala bijaksana maupun kebodohan mereka, di dalam segala keberanian dan juga kepengecutan mereka. Kami bersyukur karena segala kisah-kisah ini menjadi satu kesaksian bagi kami, menjadi cermin bagi kami, sehingga kami boleh melihat seperti apa tindakan Tuhan kepada kami, kepada orang-orang sebagai umat Tuhan yang adalah anak-anak dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang mewarisi bukan hanya iman mereka tapi juga mewarisi segala kelemahan dan segala ketidakpercayaan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan mengampuni kami, karena Tuhan memberikan masa depan kepada kami, orang-orang yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi hari ini kita lihat lanjutan ceritanya Laban. Ini episode terakhir ceritanya Laban dan Yakub. Ya, jadi ceritanya Yakub dalam 20 tahun itu diselesaikan pada pasal ke-31. Dia sudah 20 tahun di rumahnya Laban dan dia mendapatkan segala sesuatu sebagai tambahan dari tongkat dan baju yang ada di dalam tangannya waktu dia menyeberangi sungai Yabok ya. Jadi waktu dia menyeberangi sungai Yabok itu lari dari rumah ayahnya, dia cuma membawa tongkat dan baju. Lalu kemudian dia berjanji sama Tuhan. Lalu janjinya sama Tuhan seperti apa, masih ingat ya? Tuhan menyertai aku, Tuhan boleh menjadi Tuhan. Ya, kalau Tuhan menyertai aku dengan selamat sampai kembali ke rumah ayahku. Jadi janjinya itu ujungnya adalah kembali ke rumah ayahnya. Dan hari ini kita lihat ujung itu ya, 20 tahun kemudian. Jadi kita lihat setelah 20 tahun, apa jadinya perjanjian Yakub sama Tuhan. Ya, karena Yakub itu kan janji sama Tuhan di Betel. Dalam pasal ke-28 ayat ke-20, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan Tuhan di situ hurufnya gede-gede semua, jadi maksudnya Tuhan yang itu, ya, Yahweh, Allahnya Abraham dan Ishak, itu akan menjadi Allahku juga, Allahnya Yakub, ya. Karena Tuhan itu ada banyak di dalam Torah, ya, dalam kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu Tuhan itu bukan hanya Yahweh ya, yang disebut Tuhan tuh bisa banyak tuh. Allahnya orang Filistin, Allahnya orang Aramaik ya, Allahnya orang macam-macam. Jadi yang di atas itu tergantung dari yang di bawah itu bangsanya yang mana. Nah, jadi di sini Yakub itu juga sama ya, dia berpikir ya Allah itu satu aja di antara begitu banyak Allah, dan aku akan menyembah yang mana tergantung dari dalam hal ini penyertaan dia ya. Jadi Tuhan itu yang dia lihat, Tuhan yang berbicara sama dia. Kita kan suka pikir, ih orang zaman dulu asik ya, kayak Abraham bisa dengar Tuhan ngomong. Asik ya, kayak Musa bisa lihat wajah Tuhan. Tapi melihat bercakap dengan Tuhan muka dengan muka katanya. Di kemah itu. Seperti sama teman. Ngobrol. Interesting ya, kenapa nggak mati ya? Dan ide bahwa ketemu Tuhan terus mati itu juga baru belakangan sih. Ya, tapi oke, anyway. Kita lihat dalam kesadaran kita sebagai orang modern yang sangat materialistik ya, kita orang modern ini kan kayak kalau nggak kelihatan, nggak bisa dideteksi pakai voltmeter, nggak bisa ditimbang,
ya itu sama aja nggak ada gitu. Kalau nggak bisa diukur, sama aja nggak ada. Lalu kita bilang, ada beberapa orang bilang, aku lihat Tuhan, aku dengar Tuhan. Oh ya, kamu lihat Tuhan. Kamu bawa kamera nggak waktu itu? Kamu foto nggak? Kamu dengar dia? Bawa mesin rekaman nggak? Kamu rekam nggak? Kalau nggak ada buktinya, aku nggak mau percaya. Gitu ya. Jadi kita, orang modern ini sangat skeptis sama orang itu ngeliat Tuhan. Lalu kita, yang orang percaya, kita somehow pikir kayak begini. Seperti mereka juga yang skeptis ya, seperti juga mereka yang materialistis. Kita seringkali berpikir, asik juga ya orang zaman dulu ya. Orang percayanya tuh bisa lihat Tuhan, bisa dengar Tuhan. Kalau zaman sekarang kayaknya dengar Tuhan, maunya apa kayaknya susah banget gitu ya. Nah, tapi masalahnya lihat Tuhan, dengar Tuhan, bahkan ditolong sama Tuhan, itu tidak tentu menyebabkan orang itu pasti percaya kepada Tuhan loh. Yakub misalnya, dia itu melihat Tuhan, tapi nggak langsung percaya loh. Betul, dia mendengar Tuhan, tapi nggak langsung mengatakan aku akan menjadikan Tuhan itu sebagai Allahku. Enggak loh. Laban juga, exactly, dia melihat Tuhan dalam mimpi, padahal Tuhan itu bukan Tuhannya Laban. Tuhannya Laban itu Allahnya Nahor, nggak disebut sih siapa, kemungkinan dewa bulan, tapi betul, kemungkinan dewa bulan itu Allahnya Nahor, dan Terafim salah satunya lagi yang disembah lewat Terafim. Malam dia sempat habis. Padahal dewa bulan nggak ada fungsinya nih, dewa matahari. Ya, jadi intinya dewa matahari juga nggak ada, karena di dalam kitabnya Musa ini diceritakan matahari dan bulan itu cuma sebagai penanda waktu, sebagai benda penerang. Iya, exactly. Bulan juga sinarnya cuma dari matahari. Jadi, dalam Alkitab ini, gambaran mengenai bulan dan matahari itu agak mirip sama gambaran modern sebetulnya, yaitu apa? Bulan dan matahari itu cuma alat aja, cuma benda aja, benda penerang, penanda waktu. Jadi cuman, kalau orang modern bilang, itu adalah kumpulan besar gas hidrogen yang mengalami reaksi fusi berubah jadi helium. Dan suhunya di permukaan 6000 Kelvin, di bagian inti 15 juta Kelvin. Cuman itu aja, kumpulan plasma matahari itu. Tapi orang zaman dulu bilang itu Ra, dewa, punya keinginan, bisa marah, bisa sedih, bisa, dan seterusnya. Nah, tapi anyway ya, ini bisa ngambek juga, nanti dia berhenti bersinar, dan seterusnya. Anyway, kita mau fokus kepada orang modern itu punya kesadaran kayak, kalau saya lihat Tuhan, kalau saya dengar Tuhan, kalau Tuhan kasih tahu saya, lakukan ini, lakukan itu, wah banyak masalah mengenai iman atau agama itu beres. Tapi kenyataannya sih enggak ya, karena kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang kayak Yakub itu lihat Tuhan, bahkan orang kayak Laban yang menyembah Allah yang lain, definitely. Kalau Yakub kan, dia udah punya Allah keluarga itu. Papanya Yakub itu, yaitu Ishak, menyembah Allah yang benar kan, dia menyembah Yahweh. Papanya Laban beda, exactly. Jadi papanya Yakub itu menyembah Allah yang benar, tapi Yakub tuh nggak tentu menyembah Allahnya papanya loh. Cuman itu tetap Allahnya papanya, ya. Jadi dia tetap menganggap itu sebagai Allah dari suku dia, Allah dari keluarga dia, ya. Kenapa? Esau itu menyembah Allahnya ayahnya apa tidak jelas ya, nggak diceritakan, betul. Nah, tapi ya nggak tahu ya, karena nikah dengan orang dari suku lain yang menyembah Allah yang lain, tidak tentu berarti dia tidak menyembah Allahnya keluarganya. Contohnya ya, Pengaruh kayak misalnya Ahab, Salomo. exactly, atau Yehuda, Salomo. Betul, dia menikah sama yang agamanya lain tidak berarti dia agamanya tidak, agamanya berubah ya, nggak tentu gitu ya. Anyway, jadi juga kita masih ingat itu hari belum ada Musa, tapi waktu Salomo ya sudah ada Musa ya. Oke, kita sekarang balik ke sini. Jadi Ishak itu, Laban itu akhirnya tahu bahwa Yakub kabur ya. Laban tahu Yakub kabur, terus dia uber,
Nah, waktu dia Uber, dia ngobrol sama Yakub, itu kita lihat di sini ya, Laban tetap adalah Laban. Laban tetap itu kayak berlapis-lapis. Dia itu banyak penipuannya, sama lah seperti Yakub, Maunya. juga banyak maunya yang disembunyikan, banyak udang di balik batunya. Atau mungkin gini, udangnya satu, batunya banyak, mungkin gitu ya. Udangnya satu, batunya banyak, karena di balik batunya itu ada banyak banget. Nah, Yakub waktu lari meninggalkan Laban, alasannya jelas, yaitu apa? Disuruh Tuhan. Betul ya? Alasannya disuruh Tuhan. Itu kita bisa baca dalam pasal 31 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian Yakub mengumpulkan istri-istrinya. Dan kita lihat ya, mereka kompak loh. Lea dan Rahel itu kan sering berantem ya. Rebutan Yakub, rebutan punya anak buat Yakub, rebutan buah dudaim, bertengkar banyak hal. Padahal mereka kakak adik, ya. Tetapi pada saat itu mereka sepakat. Mereka sepakat bahwa memang kita harus pergi saja karena yang menjadi bagian kita sudah dihabiskan oleh ayah kita, maka kita pergi saja, gitu. Ya, mas kawinnya sudah dihabiskan oleh ayahnya, jadi kita pergi saja, semacam begitu ya. Lalu kemudian mereka sepakat sama Yakub, mereka keluar dari rumahnya Laban. Dan waktu mereka pergi dari rumahnya Laban, itu berarti mereka menjalankan apa yang Tuhan suruh, yaitu kembali ke Kanaan. Ya, tidak diceritakan pada poin ini Yakub takut ketemu Esau. Takutnya nanti ya pada episode berikutnya. Tapi pada episode ini nggak diceritain dia takut sama Esau. Juga tidak diceritain dia kangen sama mamanya, nggak diceritain itu loh. Juga nggak diceritain dia kepengen kembali sama papanya dan sebagainya. Nggak diceritain. Cuman diceritain Tuhan suruh dia pergi, lalu dia mengatakan bahwa dia sudah cukup punya banyak, dia boleh pergi, ada dia anak mama ya. Lalu kemudian dia melihat Laban sedang menggunting bulu domba. Sekarang kesempatannya, jadi dia pergi. Dan yang interesting di sini ada satu detail kecil diceritakan mengenai Rahel, tidak diceritakan mengenai Lea. Ya, jadi Lea itu dalam episode ini kayaknya rada cuman pemeran figuran. Ya, kalau adegan di film itu Lea tuh kayak nggak banyak adegan, ya paling adegan kemas-kemas, angkut barang ke onta, kumpulin anak-anak, nggak ada yang seru. Tapi mengenai Rahel, ada yang seru. Rahel itu mencuri terafim ayahnya. Ini sesuatu yang intriguing ya, sesuatu yang kayak bikin penasaran gitu. Kenapa harus mencuri terafim ayahnya? Memangnya dia masih menyembah terafim itu ya? Padahal kan dia sedang melakukan kehendaknya Tuhan, yaitu kembali ke rumah ayahnya Yakub. Tuhan yang itu, bukan Tuhan yang diwakili terafim ini. Jadi itu perbuatan yang aneh. Kemungkinan ya beberapa penafsir bilang cuman mau bikin kesel Laban. Karena Rahel itu kesel sama papanya. Mau bikin kesel, dia curi terafimnya. Atau kedua, terafim itu GPS. Jadi Laban itu seperti orang pada zaman itu, tiap rumah itu punya dewa. Dan dewanya itu bisa ditanyain apa aja. Salah satunya yang boleh ditanya ke dewa, ada barang hilang, nanya ke dewa. Misalnya ada domba hilang, misalnya ada perhiasan hilang. Tapi kalau terafimnya hilang, mau tanya siapa? Jadi ibaratnya kita nyasar, tanya sama Google, ya, kita buka Google Map, tapi handphonenya dicuri orang. Mau nanya siapa ya? Nggak ada Google lagi, gitu. Nah, kalau dalam urusan handphone kita dicolong, bisa nanya Pak Satpam, karena Pak Satpam juga tahu posisi dan arah. Tapi kalau terafim yang dicuri, sementara yang ditanya itu sesuatu yang hanya terafim bisa jawab, dalam hal ini sesuatu yang kayak di luar kekuatan manusia, Laban nggak bisa tanya siapa-siapa, tapi akhirnya dia bisa cari juga ya. Jadi Laban ini rupanya ternyata nggak butuh terafimnya untuk mencari tahu posisi Lea dan Rahel dan cucu-cucunya yang dia cari. Tapi perlu 3 hari untuk dia
perlu berhari-hari lah ya untuk dia menyusul. Lalu kemudian dia menyusul Yakub ke pegunungan Gilead. Lalu kemudian dia menggeledah kemah mereka, ya. Dan dia kasih satu alasan yang lebay banget. Mengapa engkau lari diam-diam? Mengapa nggak kasih tahu aku supaya aku menghantar engkau dengan sukacita? Dengan sukacita, nyanyian, rebana, dan kecapi. Itu kayaknya lebay banget deh. Dia itu tidak pernah memberikan kepada Yakub satu kambing pun dengan sukarela ya. Semuanya itu ada hitungannya. Ulang-ulang kok. Kau mengganti upahku 10 kali. Betul. Dan kalau bukan Allah yang membela Yakub, Yakub tidak akan dapat apa-apa dan seterusnya. Tapi Laban ini bilang, aku akan menghantar engkau dengan pesta, ya, pesta dan seterusnya. Lalu kemudian dia menggeledah untuk mendapatkan dewa dia, ya, terafim dia. Rupanya itu cukup berharga buat dia, ya. Mungkin terapimnya terbuat dari emas. Kemungkinan dibuat dari emas, betul. Tapi ingat ya, orang zaman dulu nggak kayak orang zaman sekarang. Orang zaman dulu tuh jarang sampai mengincar emasnya atau peraknya dari dewa-dewa yang dibuat dari emas atau perak itu. Karena buat mereka isinya itu lebih penting dari bahannya. Kalau buat kita orang modern kan, wih itu emas loh, dilelehin aja dijual jadi uang. Tapi kalau zaman dulu mereka nggak berani dan seterusnya ya. Kecuali Itu pajangan buat di meja ulang tamu, terus kalau hilang nanti jelek. iya, tapi Laban tidak punya ruang tamu kayaknya. Orang zaman dulu tinggalnya di kemah. Anyway, Dia kan dijaring di meja gede. diapain? Jamu di meja gede. Oh iya ya, jadi jamu. Oh enggak, mungkin jamunya di lantai karena mereka dulu kan kayak orang-orang di padang gurun gitu, di padang belantara, mereka kalau makan di tanah. Mereka kalau makan di lantai, duduk bersila. Jadi aku nggak ada gambar. Oh, ada meja gede ya di gambar ya? Ya mungkin nggak akurat loh. Ceritanya Ya itu hayalan seniman lah ya, hayalan seniman. Jadi seniman satu mungkin bilang Laban punya meja, seniman yang kedua mereka duduk di lantai, nggak tahu lah. Apa? Ada rumahnya ya? Ya. Mungkin juga mereka tinggal di kemah, nggak tahu lah ya. Anyway, jadi mereka kemudian digeledah dan menarik sih, penulis itu menceritakan dengan cukup detail peristiwa ketika Laban sampai ke kemahnya Rahel. Pertama, penulisnya kemungkinan Musa, kemungkinan orang-orang lain. Ini dituliskan belakangan ya, jadi bukan pada saat peristiwanya. Nah, oke, so Rahel ini cerita turun-temurun, terus baru dibukukan. Jadi Rahel ini dia diceritakan dengan cukup detail bahwa dia digeledah kemahnya itu terakhir. Ini mengingatkan kita sama apa? kantong kakek ketemu barang yang ditunggu. Di kantong terakhir Benyamin, ya Benyamin ada hubungannya. Ada jalan. Lalu kemudian juga kita ingat nanti sewaktu mereka rombongan itu mau ketemu Esau, Rahel itu juga urutannya paling terakhir. Jadi yang paling depan itu anak-anak budak-budak mereka, lalu Lea, lalu Rahel. Jadi kelihatannya Laban. Depan kan domba kambing. Jadi betul, yang depannya lagi itu domba dan kambing. Yakub yang paling belakang. Jadi kayaknya memang Laban itu juga urutannya begitu ya. Dia geledah dulu itu tempat hamba-hamba, lalu Lea, lalu Rahel. Sekeluarnya kayaknya Yakub dulu. kayaknya Yakub dia paling curiga. ya. Kayaknya ya urutan waktu yang depan itu urutan
nggak menceritakan urutan, cuman ceritain siapa aja yang diperiksa. Soalnya di bagian belakangnya itu setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Itu lebih jelas, ada double indication ya bahwa dia itu urutan gitu. Keluar dari tempat Lea, dia masuk ke kemah Rahel. Lalu Rahel menyimpan terafim itu ke dalam pelana untanya, terus dia dudukin, ya, lalu dia mengaku-ngaku bahwa dia sedang menstruasi. Dan itu kalau orang Israel yang baca, dan ini orang Israel yang baca, mereka sudah terima hukum Musa, mereka tahu bahwa kalau orang menstruasi tidak boleh menghadap Tuhan dalam hukumnya Musa, ya. Jadi mereka harus, kenapa? Mereka tidak boleh beribadah, karena dianggap tidak layak beribadah, demikian kalau habis melahirkan dan seterusnya. Kemungkinan ada hubungannya dengan darah dan seterusnya ya. Nah, terus Rahel ini menduduki terafim ayahnya. Padahal kalau menurut hukum Musa, kalau sesuatu kursi didudukin atau sesuatu barang didudukin atau kena kepada perempuan yang sedang menstruasi, maka barang itu jadi tidak kudus, harus dikuduskan, ya. Jadi itu interesting. Jadi barangkali dia curinya cuma gara-gara mau bikin kesel Laban. Bisa jadi, sehingga terafimnya semacam dibikin tidak layak. Tapi itu juga ngakunya dia, kemungkinan sih dia bukan sedang menstruasi ya, just Tapi didudukin sama dia. Jadi semacam terafimnya tidak dihormati. kayak Ya. terafim jelek didudukin. Ya, terafimnya nggak dihormatin. Iya, betul. Jadi memang dia dudukin terafimnya, tujuan paling utama supaya Laban tidak ngecek ke sana. Apalagi dia bilang kayak aku sedang haid, jadi even Laban pun tidak berani menyentuh pelana itu ya, jadi dia nggak periksa lah semacam itu. Juga dia susah untuk periksa karena bahkan Rahel nggak berdiri ya, jadi Rahel itu duduk di situ, jadi ya well. Lalu Yakub panas hati, dia marah. Terus sungging-sungging lagi seopung kali ganti. Betul. Lalu Laban tidak mengajukan pembelaan diri loh. Laban mungkin cuma nyengir malu. Ya. Dia tidak mengatakan, "Enggak, kapan? Kamu jangan sembarangan menuduh ya, nanti kutuntut balik di pengadilan." Enggak, dia nggak ada ngomong gitu. Iya, enggak. Kataku bisa melawan di pengadilan. Iya. Tapi Yakub ini loh appeal ke pengadilan juga, tapi pengadilannya pengadilan ini ya, pengadilan suku, tribe court ya, yaitu apa? Biarlah saudara-saudaramu dan saudara-saudaraku mengadili di antara kita berdua. Ya, jadi dia juga appeal ke pengadilan, tapi sepertinya Laban mengakui kesalahannya ya, karena dia kayak ya udah dia nggak menyangkali itu. Jadi Laban cuma menjawab begini, sudahlah, kita ini kan keluarga katanya ya, jadi perempuan ini anakku, anak-anak laki ini cucuku, ternak ini ternakku, tapi di situ dia agak curang, ternak ini ternakmu, ini kan ternakku gitu ya katanya Yakub, kan kamu udah nggak mau yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan kamu sudah mengubah curang-curang Yakub, nggak jadi yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang aja yang adalah punyamu, yang berikutnya lahir yang berbelang-belang gitu ya. Curang Yakub yang pokok-pokokan. Ya betul, jadi dia udah 10 kali mengubah itu, tapi toh Tuhan memberikan justru yang seperti itu. Ya, jadi Yakub at the end mendapatkan lebih banyak. Jadi Laban tetap sampai terakhir bilang, ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada Pelananya juga. semacam itu ya, pelananya juga gitu ya. Temahnya juga. Oh, Temahnya juga. apakah yang sekarang dapat kuperbuat kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Jadi dalam perkataan Laban seolah-olah itu semua milik dia, tapi itu salah juga ya. Kenapa? Karena Yakub itu bekerja pada Laban. Tapi Yakub itu bukan anaknya. Ya betul.
betul, itu keponakannya. Tapi Yakub itu bekerja kepada Laban. Jadi Yakub punya case ya. Bekerjanya dia itu earn kepemilikan itu ya, seperti kata John Locke ya. Bekerja itu yang mengakibatkan hak milik. Jadi kalau ada apel di dalam hutan di atas pohon, apel itu bukan punya siapa-siapa. Ya, siapa aja boleh makan apel itu bukan pencurian. Karena apelnya tumbuh liar di tengah hutan dan masih di atas pohon. Tapi, kalau kamu menemukan sekeranjang buah apel di bawah pohon, dalam sebuah hutan, dalam sebuah keranjang bikinan manusia, dan itu apel, ada orang petik dari pohon, taruh di keranjang itu, walaupun di tengah hutan, apel itu punya seseorang yang bekerja memetik apel itu. Jadi kalau kamu ambil dari keranjang itu, kamu mencuri. Gitu ya, kamu nggak bisa bilang, ini kan apel yang tumbuh di tengah hutan, pohonnya bukan punya siapa-siapa, jadi aku boleh makan. Oh boleh, tapi ambilnya yang di atas pohon, jangan yang di keranjang itu, kata John Locke. Ya, kira-kira begitu. Karena bekerja itu earn kepemilikan. Dan itu yang appeal-nya si Yakub. Ya, aku bekerja untuk mendapatkan ternak ini, jadi ini milikku. Tapi kata Laban, enggak, ini milikku. Tapi oke lah, Laban bilang ini milikku, sehingga masa kita berperang? Tapi masa Laban bilang Yakub juga milik? Enggak, maksudnya yang dia kan ini Laban, ini Yakub, dan yang semua yang lain yang dipertengkarkan. Semua yang kamu lihat di sini, yang kamu lihat itu menurutmu milikmu. Ya, oke. So, tapi ya Yakub akhirnya bilangnya apa? Dia setuju sama itu, yaitu apa? Mari kita mengikat covenant, perjanjian damai. Lalu kemudian Yakub mengambil batu, didirikan tugu, mereka makan di situ, dan mereka menamanya Yegar Sahaduta alias Galet. Itu artinya adalah saksi. Ya. Saksi, a heap of witness, timbunan saksi, jadi timbunan yang menyaksikan kita. Lalu kemudian yang kedua dinamai juga Mispa. Nah, Mispa itu artinya adalah menara pengawas, jadi Tower of Witness, watch tower, bukan Tower of Witness, watch tower. Jadi Mispa itu menara pengawas. Kayak di benteng itu ada menara, dan itu tempat untuk mengawasi ya. Nah, itu Mispa. Dan dia bilang, kiranya Tuhan berjaga-jaga di antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Tuhannya Tuhan yang hurufnya gede semua, jadi itu Tuhannya Abraham. Interesting ya, jadi Laban ini orang tidak menyembah Tuhan, tapi dia bilang, kiranya Tuhan yang engkau sembah itu Yakub, atau yang ayahmu sembah, itu menjadi penjaga, berjaga-jaga di antara aku dan engkau. Lalu kemudian Laban bilang ke Yakub, inilah timbunan batu, inilah tugu yang kudirikan, menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan ini, mendapatkan engkau, dan engkau mendapatkan aku dengan niat jahat. Lalu mereka sealing itu perjanjian dengan nama Allah mereka ya. Terus kita jadi tahu Allahnya Laban itu siapa. Dia pasang stempel ini, Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka. Ya. Jadi dia itu politeis lah si Laban ini. Politeis itu kayak Tuhannya banyak ya, Tuhannya siapa aja lah gitu. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu, dia mengundang makan sanak saudaranya. Nahor itu menyembah Allah yang berbeda. Nahor itu saudaranya Abraham kan ya. Dan Nahor itu menyembah Allahnya Terah, ayahnya Abraham. Ya, berarti Allah ayah mereka kan Allahnya Nahor.
Coba ya. Jadi Terah itu punya anak Abram. Lalu kemudian Kan Terah punya anak Abram dan Nahor. Terah, Abram, Nahor, Haran. Abram, Nahor, dan Haran. Ini anaknya Terah nih. Abram, Nahor, Haran. Terus? Abram kan menyembah Yahweh. Nahor menyembah Allahnya Terah dong. Nahor itu menyembah Allahnya Nahor. Kita nggak dikasih tahu Allahnya Nahor sama nggak dengan Allahnya Terah. Tadi Kalau- Papi bilang Mm-mm. Nahor menyembah Allahnya Terah. Kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi kita nggak dikasih tahu sih. Kemungkinan begini. Ketika mereka keluar dari rumah ayah mereka, Dan itu ada indikasi mereka juga tidak menyembah Allahnya ayah mereka lagi. Jadi itu sebabnya Abraham dipanggil keluar dari rumah ayahnya. Jadi Abraham itu punya dua panggilan. Pertama, dia pindah ke Kanaan. Dan itu panggilan dari bukan hanya Abraham, tapi juga ayahnya Abraham. Terah. Karena yang melakukan perjalanan ke Kanaan, meninggalkan Ur, itu bukan hanya Abraham, tapi sejak Terah. Ya. Tetapi yang dipanggil meninggalkan rumah ayahnya itu Abram, bukan Nahor. Apalagi Terah ya, karena Terah itu kan si ayah itu sendiri ya. Masa ayah meninggalkan rumah ayah nggak mungkin. Jadi apa namanya? Pergi dari sana itu berarti pergi bukan hanya meninggalkan lokasi geografis, tapi juga pergi meninggalkan yang disembah di sana. Ya, masih ingat Lot itu pergi ke Sodom, itu bukan cuman kayak dia pindah kota, tapi dia kayak ikut-ikutan gaya hidup di kota itu. Makanya dia dipanggil keluar, tapi kayak dengan tragedi ya, sampai kotanya dihancurkan. Baru dia dibawa keluar. Sambil dia bawa, atau sebelumnya dibawa keluar. Ya, anyway, istri Lot jadi korban. Jadi Yakub itu kembali ke rumah ayahnya, dalam artian dia kembali menyembah Allahnya Ishak. Ya, dan interesting, seperti ada derajatnya di sini. Dikatakan Yahweh itu Allahnya Abraham. Tapi kemudian dikatakan di bagian berikutnya yang disegani oleh Ishak. Memang ini ada paralelisme ya, jadi kayak nggak tentu yang disegani oleh Ishak itu lebih rendah dari Allahnya gitu, nggak tentu. Jadi karena itu kayak cuman paralel aja. Tapi definitely berbeda sih istilah yang dipakai, yaitu yang pertama Allah dari Abraham, dan yang kedua yang disegani oleh Ishak. Itu kan dua hal berbeda ya, Allah dan yang disegani. Jadi kayaknya memang ada degree antara Abraham mengikut Tuhan, itu dikatakan lalu Abraham itu kayak tuan. semacam begitu, relasinya. Tuan Bu Esau. Betul, relasi antara Abraham dengan Allah itu bukan hanya Tuhan, tapi juga sahabat. Karena Abraham bersahabat dengan Tuhan, ya kan? Masih ingat? Tapi relasi antara Ishak dengan Yahweh itu sepertinya tidak sampai relasi sahabat. Baru relasi Tuhan, dia itu Tuanku, dia Allahku. Ya. Dan relasinya Yakub sama Allahnya Abraham bahkan belum jadi Allahnya. Ya, jadi ini memang ada degree, perlu waktu lah, perlu waktu. Oke. Ya, jadi ini hari kita udah sampai kepada Yakub kemudian berdamai, membuat perjanjian dengan Laban atas nama Allahnya Abraham dan yang disegani oleh Ishak, tapi juga Allahnya Nahor. Ya. Oke, so kita sampai di sana. Masuk dalam doa ya.